miskonsepsi, pemahaman yang salah. Apa itu bang? Gini, sekarang gue bakal kasih lu ini sama ini. Coba lu jawab siapa yang lebih kuat. Ya, kalau lu baru ngikutin Dragon Ball atau mungkin lu cuma ngikutin versi animenya doang, sebagian besar pasti bilang kalau Kid Buu adalah the strongest version dari Majin Buu. Kenapa? Karena dia dimunculin di akhir, final bossnya, iya kan? Dan narasi di animenya emang ngarahinnya begitu. Tapi lu tau nggak, di original mangganya, faktanya nggak ada satupun statement yang bilang kalau Kid Buu adalah versi Majin Buu yang paling kuat. Ya, ini based on original mangganya. Elder Kai di sini cuma bilang dia yang paling berbahaya. The most dangerous, bukan the strongest. Kenapa dia bahaya? Karena dia troublesome. Karena dia pure evil. Terus apa yang bikin ini jadi miskonsepsi? Pertama, pastinya habit di anime. Apa? Yang muncul terakhir adalah yang paling kuat. Big villain berantemnya terakhir. Transformasi, full power, apapun itu, yang paling kuat rata-rata dimunculinnya di akhir. Ya kan? Buat apa? Buat final battle. Klimaksnya, end of saganya. Biar seru ya kan? Kalau Cell udah mati duluan lawan Piccolo, apa yang mau lu tontonin? Ya kali lu mau lihat Android 16 mainin burungnya. Mending nonton Dracin gue. Dasar miskin. So, secara nggak langsung, ini nggak bentuk mindset kalau Kid Buu adalah yang paling kuat. Poin kedua yang sering bikin miskonsepsi, apa? Dari manga diadaptasi ke anime, sering ada mistranslation atau beda konsep. Storytellingnya sama, tapi explanationnya beda. Ya, apalagi kalau udah urusan sama pihak produksi dah. Mau-mau dia kadang-kadang. By the way, emang gak ada evidence atau statement dari Akira sendiri yang bilang Buhan is the strongest atau yang lebih kuat yang mana? Adanya cuma dari Takao Koyama. Tapi logikalnya, kalau kita kesampingin Vegito, Ultimate Gohan is the strongest karakter di Buu Saga. Dia bisa nge-solo Super Buu yang bahkan Goku aja bilang dia nggak bisa. At least entitas terkuat ini diabsorb sama Super Buu. Gak cuma Gohan, inget dia juga punya kekuatan Gotenks sama Piccolo. Yang bisa ngelawan Buhan, ya cuman Vegito doang. Tapi kan Kid Buu punya God Ki bang. Ya, dia emang punya God Ki ya. Tapi ingat, God Ki diintroduce-nya di mana? Di DBS. Yang kita ngomongin Dragon Ball Z. Tapi kalau emang mau ngebawa konsep God Ki ke DBZ, Doi juga punya God Ki. Tapi apakah dia yang paling kuat? Enggak kan? Punya God Ki bukan berarti jadi yang paling kuat. Dan the important point, di sini Ki-nya punya Kid Buu itu masih bisa dirasain. Jadi kalaupun dia punya God Ki-nya Grand Supreme Kai, faktanya di sini dia nggak pakai yang namanya God Ki. Next, nggak asik ya nggak kalau kita nggak ngomongin MC kita. By the way, selama lu ngikutin Dragon Ball, ya selama lu kenal sama Goku, coba gosip apa yang paling sering lu denger tentang dia nih? Pasti lu sering denger kalau Goku is a bad father, ya kan? Nggak cuma sebagai suami, tapi juga banyak yang bilang kalau Goku orang tua yang buruk buat Gohan, ya? Orang tua mana coba yang nyuruh anaknya buat ngelawan super villain? Dia tahu nih, Cell punya Zenkai, ya? Nggak usah pura-pura nggak tahu lu, ha? Lu kasih Senzu, terus lu suruh anak lu lawan dia. Otaknya di mana ya kambing? Parahnya lagi, banyak yang bilang kalau Piccolo itu lebih cocok jadi bapaknya Gohan. Kenapa? Ya karena dia lebih care sama Gohan, ya. Yang ngelatih dia nih, yang sering nolongin dia juga. Ampe-ampe yang jadi babysitter anaknya Gohan, dia juga. Ini lo anaknya siapa sih anjing? Jadi apa bener Goku is a bad father? Apa ini cuman miskonsepsi aja? Kalau kita lihat Goku, dia emang pengangguran ya. Banyak yang bilang dia mau kondo. Tapi lo lihat dia farmer cuy, ya, nanam lobak bohai. Nah lu apa lu? Hah? Apa lu? Hah? Mau kondo lu goblok. Goku kalau dapat duit dikasih semua ke bininya. Buat apa? Biar anaknya bisa sekolah. Laki idaman ini, ya. Nah lu, mau kon. Kalau masalah Goku lebih mentingin latihan dibandingin sama keluarganya, iya emang bener. Dia sering ninggalin Cici cuman buat latihan. Kenapa? Iya karena dia sayang. Obsesinya dia, iya berantem. Terus apa bener? Goku nggak pernah ada buat Gohan. Ya kita emang sering ingetnya Piccolo yang nolongin Gohan daripada bapaknya sendiri. Kenapa? Karena Piccolo kalau nongol pakai aura farming, ya nggak? Tapi yang kita nggak sadar ya, ternyata nggak cuma sekali dua kali Goku selalu ada buat nolongin Gohan. Waktu dia diculik sama pak adenya sendiri, Goku yang paling ketar-ketir, ya kan? Yang nolongin Gohan waktu mau digeprek sama Nappa, siapa?
bapaknya kan. Tapi kita lebih ingetnya momen Piccolo. Waktu di Namek, siapa yang nolongin Gohan dari pasukan Ginyu? Goku juga. Nah, lu, ngapain coba anak orang lu gerayangin tuh? Kalau lo inget, di movie Bojack, Goku ninggalin Afterlife cuman apa? Buat nolongin Gohan. Bahkan Goku rela ngorbanin nyawanya dia buat nolongin Gohan di Cell Game, ya kan? So, Goku is not a bad father. Ingat, Goku itu pure Saiyan, ya. Habitnya beda. Oke, kenapa banyak yang bilang Piccolo lebih baik dari Goku kalau soal Gohan? Ya karena dia lebih ngerti Gohan secara natur. Ya, kok bisa gitu bang? Ya karena Piccolo waktu kecilnya mainnya sama Gohan. Nggak percaya kan? Nih, ya. Gohan, ini umurnya dia 4 tahun. Nah, dia 8 tahun. Ya, makanya gak usah heran kalau main nyampe lempar-lemparan. Namanya juga anak-anak. Piccolo lebih ngerti Gohan secara natur, tapi Goku lebih ngerti Gohan secara apa? Secara potensial. Bye, have a great time. Lanjut, kita bakal bahas soal Ultra Instinct. Apakah Ultra Instinct itu teknik atau transformasi? Sebelum gue mulai ya bahas yang ini, lu semua tulis dulu sekarang. Menurut lu, apakah Ultra Instinct itu teknik atau transformasi? Ya, jangan lupa kasih alasannya. Jadi apakah Ultra Instinct itu teknik atau transformasi? Sebenarnya Wiz sendiri udah pernah nge-explain soal ini ya. Ultra Instinct adalah teknik. Karena Ultra Instinct sendiri adalah mental state ya. Ultra Instinct itu state. Itu kenapa Ultra Instinct stackable. Bisa dipakai di form Goku yang mana aja. Jadi secara fundamentalnya Ultra Instinct adalah ya teknik. Yang bikin miskonsepsinya kenapa? Karena yang make Goku ya mortal. Ditambah lagi ini ngerubah physical appearance-nya Goku. Kalau yang make Angel jatuhnya ability, nothing special. Karena Ultra Instinct state of being-nya Angel, ya kan? Ya nggak ada tuh, kita pernah dengar Ultra Instinct Wish. Ya kita manggil dia tetap Wish, walaupun dia make Ultra Instinct. Tapi buat Goku, ini eksklusif. Dari yang awalnya state bisa berubah jadi form. Kenapa? Ya karena tadi, physical appearance Goku, penampilannya di sini berubah. Tapi yang jadi pertanyaan paling penting ya, apakah Goku di sini transformasi? Jawabannya bisa iya, bisa juga enggak. Kenapa? Karena subjektif ya. Tergantung gimana cara lu ngelihat konsep arti dari transformasi. Ada yang bilang transformasi itu henshin ya, berubah bentuk dari yang satu ke yang lainnya. Ada yang bilang transformasi itu henshin juga sama, tapi berubahnya ada efek power up-nya ya, powernya nambah dari bentuk sebelumnya. Tapi ada juga yang bilang kalau transformasi di Dragon World harus berfaktor secara biologikal, baru bisa disebut transformasi. Ya kalau cuman pakai konsep henshin ya, Goku transformasi pastinya. Ulong, Puar, Kapten Ginyu, semua yang berubah bentuk transformasi. Piccolo juga. Berarti Gohan Beast juga termasuk kategori transformasi. Apakah lu bisa terima argumen kalau gue bilang Gohan Beast itu transformasi? Ya pasti ada yang bilang iya, ada juga yang bilang enggak, ya kan? Yang kita tahu, Goku rambutnya jadi silver setelah memasterisasi Ultra Instinct, ya kan? Efek memasterisasi Ultra Instinct. Tapi form Goku yang rambut silver ini bisa disebut transformasinya Goku atau enggak? Iya, itu tergantung gimana konsep lu ngartiin transformasi. Tapi intinya, form Goku di sini berubah, ya. Itu intinya. Jadi Ultra Instinct itu teknik apa transformasi, Bang? Ya, fundamentalnya ya, Ultra Instinct itu teknik. Udah di-explain sama Whis di sini. Di manga pun mau rambutnya silver juga disebutnya tetap teknik. Tapi manifestnya buat Goku ini bisa dibilang transformasi. Ultra Instinct sama kayak Kaioken, hampir mirip, sama-sama state, tapi bedanya kalau dimasterisasi itu bikin physical appearance-nya Goku berubah ya. Oke, itu aja. Lo mau tambahin, tulis aja di bawah, atau lo punya informasi lebih mungkin yang belum gue sebutin, tulis aja di bawah ya. Bye.